SIB Elevation, Encourage, Expand, Elevate. Shalom kepada semua jemaat SIB Elevation dan teman-teman yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun Anda berada, percayalah Tuhan beserta denganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak mendengar tentang peningkatan jangkitan case COVID-19. Namun percayalah, Allah kita adalah Allah yang baik, yang masih memelihara dan menjaga kita semua. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama dengan saya menulis di dalam ruangan chat box yang ada, katakan, Allah itu baik. Allah itu baik. Sekali lagi, Allah itu baik. Dalam kiraan 5, Allah itu baik. 1, 2, 3, 4, 5. Allah itu baik. Apapun situasi yang kita alami, baik itu di dalam kesehatan, keluarga, ekonomi, pekerjaan maupun persekolahan kita, percayalah Allah itu baik yang masih sedang memperhatikan kita, memelihara, bahkan menjaga setiap kita dalam apapun situasi yang sedang kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa buat negara ini, kita berdoa buat gereja dan juga ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan syurga, Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kami menikmati hari yang baru. Tuhan kami mau berdoa khusus buat negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan negara ini, pemimpin-pemimpin di negara ini supaya terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi segala isu yang terjadi di dalam negara kami. Kami juga berdoa buat peningkatan case COVID-19 hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan pasti terjadi. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, yang sedang melakukan bahkan sedang memulihkan negara kami, khususnya daripada jangkitan COVID-19. Bapa kami berdoa buat mereka yang sudah dijangkiti, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan bahkan kesembuhan terjadi buat mereka. Engkau juga terus berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sebagai rakyat Malaysia supaya terus dapat mematuhi semua SOP yang sudah ditetapkan. Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau mengerjakan hal yang besar di dalam negara kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami SIB Elevation. Tuhan, kami mau serahkan seluruh program dan aktiviti yang sedang kami jalankan, bahkan yang sedang kami rancangkan sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus menyertainya, bahkan Engkau Tuhan akan terus campur tangan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah gereja kami, Engkau pimpin gereja kami supaya terus muliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai semua jemaat SIB Elevation dimanapun kami berada, baik jemaat kami yang dalam keadaan kurang sehat hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi buat mereka, yang lemah Engkau akan kuatkan, yang berduka cita ada penghiburan buat mereka, yang sedang dalam persoalan Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai semua jemaat dimanapun kami berada, apapun situasi yang kami alami ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami serahkan juga ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap pribadi kami dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau pakai ibadah ini untuk terus menjadi jawaban bagi setiap keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikut adalah info gereja pada minggu hadapan. Bagi info persekutuan doa, jangan lupa untuk bergabung bersama-sama di dalam persekutuan doa yang kita adakan pada setiap hari Rabu jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan dikongsikan melalui WhatsApp grup gereja. Dan seterusnya bagi info ibadah raya Ahad, kita akan menjalankan ibadah raya kita secara online seperti pada pagi hari ini sepanjang bulan Februari. Dengan itu, kita akan mulakan ibadah di bangunan gereja pada 6 hari bulan 3, 2022. Sebarang info lanjut akan diberitahukan kepada kita dari masa ke semasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita mengadakan ibadah kita secara online, marilah terus setia mengikutinya dan percayalah, kita akan mengalami sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Dan info yang seterusnya, perhatian kepada semua ibu bapa,
jangan lupa mendorong anak-anak Anda mengikuti kelas Sunday School yang diadakan pada setiap hari Ahad jam 1 petang melalui aplikasi Zoom. Sebarang pertanyaan boleh terus berhubung dengan guru-guru Sekolah Minggu SIB Elevation. Demikian info gereja pada minggu hadapan. Terima kasih untuk perhatian semua jemaat. Sekali lagi SIB Elevation mengucapkan dan menghargai kesetiaan jemaat dalam mengikuti semua program dan aktiviti gereja yang kita adakan secara online. Percaya Tuhan akan terus memberkati setiap kita. Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Katakan, siap, siap, siap. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bersama kembali untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita Yesus. Amin. Saya percaya apapun situasi yang kita alami, kita tetap ada semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Selamanya Tuhan, kami mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan kami Yesus. Oh haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
Shalom jemaat Tuhan di SIB Elevation. Saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih buat Pastor Alisan buat kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran, satu tema tentang perhatikan firman-Ku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 dikatakan langit dan bumi akan berlalu. Apa yang ada di bumi ini sedang mengalami perubahan. Firman Tuhan berkata Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang di langit dan di bumi, anggal tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, tetapi dikatakan perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesus adalah firman itu sendiri. Dan firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pentingnya hari ini di tengah kondisi pandemi yang kita alami, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya, apa yang difirmankan oleh Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang dijanjikannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tahun 2022 ini kita mengalami di awal tahun pandemi Omikron. Saya percaya Tuhan memperhatikan hidup kita sesuai yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada kita sesuai dengan yang dijanjikannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan firman, menyimpan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Tuhan adalah jalan. Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Tuhan mau memimpin kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita perlu hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Nah, hari ini dalam perjalanan kita di tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya kita menggunakan alat bantu GPS. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu ketika kita berjalan, kalau kita salah jalan, kita akan diberikan instruksi U-turn untuk kita putar arah, untuk kita berbalik arah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada jalan-jalan kita yang salah, lewat firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mungkin menegur kita, mengingatkan kita. Mari saya mau mengajak kita U-turn bersama-sama. Nah, di dalam Mazmur 50 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ternyata orang fasik juga menyelidiki firman. Orang fasik juga memperkatakan firman Tuhan lewat mulutnya. Tetapi orang fasik tidak, mereka membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini sebagai orang percaya Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak seperti orang fasik yang membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Satu kali ketika saya membaca ayat ini, Tuhan mengingatkan saya, apa arti dari kata mengesampingkan? Mengesampingkan artinya adalah menyampingkan. Ada 4 hal di sini. Yang pertama, menyingkirkan ke arah sisi, ke arah pinggir. Yang kedua, menyampingkan artinya mengabaikan. Yang ketiga artinya meremehkan. Dan yang keempat artinya tidak mengindahkan. Kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama artinya menyingkirkan ke arah pinggir. Tidak jadi fokus atau prioritas. Firman Tuhan tidak lagi jadi fokus dan prioritas di dalam kehidupan kita. Seringkali sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita sudah lama melayani Tuhan. Tapi kita sudah mengabaikan. Kita sudah
tidak lagi memprioritaskan untuk kita mencari firman Tuhan setiap hari. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, so above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that proceeds from Him, then all these less important things will be given to you abundantly. Hal-hal yang kurang penting menurut firman Tuhan adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Di tengah masa pandemi ini kita bisa menjadi begitu khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, sehingga waktu kita begitu menginvestasikannya untuk mencari hal-hal ini, sehingga kita mengabaikan, kita tidak mengutamakan untuk kita mencari firman lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar juga ada kesaksian dari Jimmy dan juga dari Marcel. Bagaimana kehidupan mereka sebelumnya. Mereka sudah melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi mereka tidak menjadikan firman itu sebagai prioritas yang utama dalam hidup mereka. Mereka belum memiliki konsistensi di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita saksikan kesaksian mereka. Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini saya mau bersaksi tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan di akhir-akhir 2 tahun belakangan ini, di mana saya mengalami sakit, dan di dalam kondisi sakit saya putus asa dan bahkan tidak mempercayai Tuhan yang saya percaya setiap hari. Di situ saya mulai down, tetapi saya bersyukur bahwa melalui perenungan firman Tuhan saat teduh setiap pagi, di situ firman mengingatkan saya untuk terus bangkit dan membuat saya bergairah. Nah, di sini saya mendapatkan melalui saat teduh saya diingatkan dan mengajarkan saya untuk menyadari tentang pengenalan akan Allah dengan benar. Dan yang kedua, firman Tuhan mengingatkan saya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan menolong saya untuk tetap ada di dalam rencananya yang besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya menganjurkan untuk setiap kita bergantung di dalam firman, merenungkan firman setiap hari. Karena itulah firman yang menjadi gaya hidup buat kita, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah kesaksian saya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Marcel. Sebelum saya konsisten di dalam merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, saya adalah pribadi yang mudah sekali untuk panik dan juga minder. Di dalam pemuritan, saya diajar untuk terus merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan sama seperti yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya mulai belajar untuk konsisten di dalam memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, dimulai dari 1 bulan, 2 bulan, dan dari 1 perikop, 1 pasal, bahkan sampai hari ini saya belajar untuk terus konsisten memperkatakan, merenungkan, dan membagikan firman Tuhan. Dan saya mengalami perubahan hidup di mana saya menjadi pribadi yang lebih tenang, tidak mudah panik, dan lebih kuat di dalam menghadapi tekanan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk belajar konsisten, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih, God bless you. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kesaksian dari Jimmy, bagaimana hidup Jimmy diubahkan. Sebelum dia memiliki konsistensi dalam merenungkan firman, dia pernah mengalami sakit, bahkan dia putus asa, bahkan dia ingin mati. Tapi hari ini Tuhan pulihkan kehidupan dia, sehingga Tuhan kembali untuk menguatkan Jimmy. Dia hari ini punya kehidupan yang konsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Dan dia juga menggembalakan jemaat Tuhan hari ini. Dan begitu juga dengan kehidupan Marcel. Bagaimana hidup dia diubahkan oleh Tuhan. Saya berdoa dan saya rindu Bapak Ibu Saudara juga yang mendengarkan kesaksian, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau hidup kita hari ini, kita sudah tidak lagi menempatkan
firman Tuhan sebagai yang utama, mari kita U-turn, mari kita putar arah, mari kita berbalik arah, mari kita jadikan firman Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah kata mengabaikan. Di dalam Amsal 10 ayat 17 dikatakan, siapakah yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan, firman Tuhan memberikan kita teguran-teguran. Jangan kita mengabaikan teguran. Tanpa firman hidup kita akan tersesat. Mazmur 19 ayat 13 ini adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud berkata seperti ini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu Saudara, tanpa firman kita akan tersesat. Karena firman Tuhan adalah jalan. Firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan adalah terang. Firman Tuhan menuntun kehidupan kita. Tanpa firman menuntun kita setiap hari, tanpa sadar kita bisa tersesat. Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah domba. Di dalam firman dikatakan domba itu seringkali tersesat. Domba itu mencari jalannya sendiri. Tapi Tuhan adalah gembala kita. Dia mau melindungi kita. Dia mau memelihara hidup kita. Dia mau menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 ini kita mau mengalami kuasa firman yang menuntun hidup kita, melindungi kehidupan kita, dan memelihara kehidupan kita. Hal yang ketiga, kata mengesampingkan artinya meremehkan. Di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya percaya di dalam firman yang kita baca, kita renungkan. Ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat, karena Tuhan bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita, tetapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, kasih karunia yang sama yang akan memampukan kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika kasih karunia itu memampukan kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Kita akan menerima reward yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari Tuhan ingatkan, ada sikap hati kita yang sudah tidak lagi memprioritaskan firman. Ada sikap hati kita yang mungkin kita sudah mengabaikan firman. Ada sikap hati kita yang kita sudah meremehkan firman. Kita tidak lagi menyediakan waktu kita untuk yang utama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita U-turn. Mari kita jadikan Tuhan yang utama. Saudara akan tidak mengindahkan apa yang saudara tidak anggap penting. Di dalam Keluaran 9 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir. Sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang yang tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Tuhan memberikan firman kepada bangsa Mesir. Besok akan ada hujan es. Tolong ternak, orang-orang yang menggembalakan bawa ke rumah agar mereka aman. Inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan rindu semua manusia diselamatkan. Tuhan memberikan firman-Nya. Tapi manusia dapat memilih untuk percaya kepada firman atau menolak firman Tuhan. Di dalam Keluaran 9 ayat 20 dan 21 dikatakan, maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan? Mereka menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Amanlah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Dan yang terjadi hujan es itu menimpa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir. Ada banyak ternak yang mati, ada banyak gembala-gembala ternak yang mati yang dipunyai oleh orang Mesir karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia binasa
karena manusia tidak mengindahkan firman Tuhan. Hari ini kita rindu Bapak Ibu Saudara. Akulah jalan kata Tuhan. Akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang maksimal, kehidupan yang berkelimpahan, mari kita jadikan firman Tuhan yang utama dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk kita melihat bahwa firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa firman kita nggak bisa hidup. Karena firman adalah makanan rohani. Sama seperti tubuh kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Kita membutuhkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita akan mengindahkan apa yang kita anggap penting. Sikap kita terhadap firman Tuhan, itulah sikap kita terhadap Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Buat kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau ingat. Tuhan mau kita ingat bahwa Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Sama seperti ketika Tuhan, sebelum Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, Tuhan berkata, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3-5 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Dan firman Tuhan ini harus diajar oleh orang tua Israel. Mereka harus mengajar anak-anak mereka pada waktu mereka bangun, pada waktu mereka sebelum tidur, pada waktu mereka di jalan, pada waktu mereka makan. Ini harus diajarkan berulang-ulang. Bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita dari tempat perbudakan. Tuhan tidak mau kita kembali hidup di dalam perbudakan dosa. Karena itu Dia memberikan kita aturan-aturan, perintah-perintah buat bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Ini kisah tentang Nebukadnezar. Dikatakan Tuanku Raja Nebukadnezar telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar telah memberikan satu perintah. Dia membuat satu patung yang begitu besar. Dan ketika bunyi-bunyian dinaikkan, orang-orang semuanya harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi di kerajaan Nebukadnezar ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang tidak sujud menyembah kepada patung itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena buat mereka firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka telah diajar ketika masih kecil, itu lebih penting dari perintah raja. Bapak Ibu Saudara, apakah firman Tuhan lebih penting dari perintah apapun dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan kita? Ayat 12 dikatakan, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak menyembah kepada patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar, karena buat Sadrak, Mesak, dan Abednego, firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan mereka. Hari ini dalam kehidupan kita, apakah firman Tuhan masih menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Apakah firman masih yang terutama dalam hidup kita? Daniel 3 ayat 17-18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk mentaati Tuhan lebih daripada mentaati perintah Raja Nebukadnezar. Bahkan seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka siap mati. Mereka tidak takut dengan yang namanya kematian. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang paling kita takutkan? Apakah kita takut akan Tuhan? Atau kita takut kepada yang namanya kematian? Tuhan mau kita punya sikap untuk takut, hormat kepada Dia. Menempatkan perkataannya yang paling utama. Karena perkataan Tuhan adalah Allah sendiri. Ayat 24 dan 25 dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mengalami perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menepati firman-Nya. Tuhan melakukan kepada kita seperti firman-Nya. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang akan mengalami perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita punya sikap yang hormat dan takut kepada Tuhan. Untuk kita menempatkan firman yang utama di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada seorang pribadi dikatakan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow. Pribadi yang keempat ini melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan, mereka ada di dalam dapur api yang begitu panas. Bahkan orang yang memasukkan mereka ke dalam dapur perapian itu meninggal. Tapi di dalam dapur perapian itu mereka berjalan dengan bebas. Hanya tali yang mengikat mereka yang terlepas. Tetapi baju mereka tidak hangus. Rambut mereka tidak hangus. Tidak ada bau kebakaran. Ayat 27 dan 28 dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sebelumnya menghasut raja agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum. Orang-orang yang sama, mereka melihat dikatakan tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Ini adalah perkara-perkara supranatural. Bayangkan, orang yang memasukkan mereka ke dalam dapur itu mati. Tapi orang-orang ini di dalam dapur perapian gak mempan oleh api. Tidak ada bau hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Ini adalah perlindungan Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan. Hukum Tuhan. Pernyataan manifestasi kuasa Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita rindu mengalami pernyataan manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kita rindu Tuhan nyata, real dalam kehidupan kita di tengah masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, izinkan firman-Nya menuntun kita. Izinkan firman-Nya mengajar kita. Izinkan firman-Nya memberikan perintah-perintah yang harus kita taati. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita akan melihat pernyataan Tuhan, manifestasi kuasa Tuhan, mujizat-mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah domba. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan gembala.
Gembala kita, Yesus sendiri, firman Allah itu yang mau memelihara, melindungi, dan menuntun kehidupan kita. Ayat 29 dan 30 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wow. Bapak Ibu Saudara, orang yang mentaati perintah diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya melihat satu tayangan video. Ada seorang bapak satpam. Dia berjaga di depan pintu perusahaan. Dan satu kali ada pemilik perusahaannya datang. Bapak satpam ini tidak kenal bahwa yang datang itu pemilik perusahaannya. Dan dia berkata kepada pemilik perusahaan ini, maaf Bapak nggak bisa masuk karena Bapak tidak memakai masker dan tidak ada kartu identitas. Nah, akhirnya pemilik perusahaan ini meminta Bapak satpam ini telepon kepada manajernya, tanya bahwa boleh nggak dia masuk. Dan akhirnya manajernya memberi izin kepada lewat Bapak satpam ini agar Bapak satpam ini mengizinkan pemilik itu masuk. Itu memang betul pemilik perusahaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya pemilik perusahaan ini mengangkat satpam yang berjaga itu menjadi koordinator, manajer dari satpam-satpam. Dia diangkat ke kantor pusat. Kenapa dia diangkat, Bapak Ibu Saudara? Karena pemilik perusahaan itu melihat sekalipun Bapak ini hanya security, tetapi dia sungguh-sungguh menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak takut menghadapi apapun. Dia hanya menjalankan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Dia menjalankan perintah dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan adalah pemilik langit dan bumi ini, kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan kepada anak-anaknya. Dan ketika kita sebagai anak-anaknya, kita menjadikan firman sebagai yang utama dalam hidup kita, maka kita akan melihat perlindungan, pemeliharaan, penyediaan, promosi yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau diingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Ada hal-hal yang selama ini mungkin kau telah mengabaikan firman Tuhan. Engkau tidak lagi menjadikan firman itu sebagai yang utama dalam hidupmu. Engkau mulai mengabaikan, meremehkan, bahkan tidak mengindahkan firman Tuhan. Engkau tidak lagi menyediakan waktumu untuk engkau mengutamakan firman Tuhan. Hari ini, kalau Roh Kudus menegur hidup kita, mari kita U-turn, mari kita berbalik, mari kita putar arah. Mari hari ini kita mengambil komitmen kembali. Kita belajar bersama di dalam pemuridan, di dalam komunitas untuk kita bersama-sama secara konsisten. Untuk kita menjadikan firman itu sebagai yang utama. Untuk kita memperhatikan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaatmu di SIB Elevation. Tuhan, aku berdoa ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah mengalir buat setiap kami. Agar kami semua Tuhan menjadikan firman-Mu sebagai yang utama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar benih firman-Mu ini menjadi benih yang subur yang ditanam di dalam hati kami. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Biar kesaksian ini boleh memberikan kekuatan, memberikan dorongan buat kami. Karena kami tahu Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami.
Tuhan yang sama yang akan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biar setiap kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami pimpinan Tuhan di tengah masa pandemi ini. Biar setiap kami boleh mengalami perlindungan Tuhan di tengah masa pandemi ini. Yang sedang mengalami sakit, yang sedang isoman di rumah, kami berdoa ada kesembuhan, ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan di SIB Elevation. God bless you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan, yang memberikan inspirasi kepada setiap kita pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Pendeta Hendy all the way daripada Jakarta, Indonesia. Dan saya percaya setiap perkataan firman yang telah diberikan kepada kita, yang diilhami daripada Roh Kudus Tuhan, Tuhan berbicara kepada Anda, saya percaya telah memberikan kekuatan dan inspirasi untuk kita dapat belajar dan semakin rindu mendalami kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan kita kepada firman Tuhan setiap hari. Amin. Letakkan di chat box, katakan saya excited, saya bersemangat. Haleluya. Karena saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan memberikan kekuatan dan semangat untuk kita belajar firman. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda boleh menyalurkan pemberian kasih dalam ibadah online ini melalui nomor account gereja yang tertera di screen ini. Dan bagi kita sebagai jemaat SIB Elevation, saya percaya bahwa kita sangat rindu untuk melihat sesuatu yang besar yang dikerjakan Tuhan melalui gereja kita. Dan melalui pemberian kasih atau persepuluhan yang kita akan berikan, itu juga menjadi salah satu daripada tools yang Tuhan boleh gunakan untuk memperluaskan pelayanan yang kita boleh kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti yang telah diberitahu oleh MC pada awal ibadah ini, bahwa kita akan memulai ibadah on-site atau di bangunan gereja bermula 6 Maret. Ini karena kita buat pertimbangan karena adanya peningkatan dan juga boleh dikatakan kita terdedah dengan jangkitan virus COVID-19. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili kepimpinan SIB Elevation, kita mendorong jemaat yang dikasihi Tuhan semua supaya terus menjaga kesehatan dan terus mengamalkan SOP yang sudah disediakan oleh kerajaan supaya kita dijauhkan daripada jangkitan virus COVID-19 ini. Amin. Dan selain daripada itu terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Seperti yang firman Tuhan dikongsikan sebentar tadi bahwa janji Tuhan itu nyata untuk melindungi setiap kita. Amin. Haleluya. Saya excited untuk bertemu Anda dalam ibadah yang akan datang. Karena ibadah hari ini kita sudah selesai dan saya percaya ibadah ini telah memberikan kekuatan dan inspirasi kepada Anda. Begitu juga kita bersyukur berikan emoji tepuk tangan untuk semua yang terlibat pelayanan hari ini. MC, Praise and Worship, dan kita semua jemaat yang telah bersama-sama dalam ibadah ini. Haleluya, praise the Lord. Oleh itu kita akan bersama-sama ambil waktu berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena pimpinan-Mu dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sehingga selesai. Itu juga dengan firman Tuhan yang telah dikongsikan, kesaksian-kesaksian yang telah kami dengar bersama-sama. Kami percaya semuanya itu menjadi pedoman dan kekuatan di dalam kehidupan kami semuanya. Kami berdoa Bapa di sorga supaya firman ini terus kami pegang, tertanam di hati kami yang subur sehingga biji benih firman itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini.
Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat SIB Elevation yang memberikan pemberian kasih dan persepuluhan mereka. Saya berdoa supaya Engkau terus memberkati pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka yang mereka kerjakan setiap hari. Apapun itu Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Bapa di sorga, kami sudah selesai ibadah pada hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat supaya terus ada dalam perlindungan-Mu. Bagi kami secara pribadi, keluarga kami yang ada di kampung halaman, Tuhan Engkau melindungi mereka semuanya. Kami sangat bersyukur penyertaan-Mu dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kekuatan dan berkat Tuhan. Karena wajah-Nya akan terus menyinari Engkau. Berkat-Nya akan terus berkelimpahan di dalam kehidupan-Mu. Dan persekutuan daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang bersama-sama Engkau, menyertai Engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang percaya Allah kita hebat, luar biasa dan diberkati dalam ibadah ini. Mari kita sama-sama katakan amin, amin. Praise the Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bersama-sama sedikit rekaman untuk persiapan bangunan baru di atas bangunan gereja kita yang kita sedang renovate pada hari-hari ini. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi renovation sedang berjalan untuk mereka yang boleh melakukan pekerjaan. Jadi mari kita lihat sedikit rekaman daripada persiapan di bangunan gereja yang baru. Mari kita lihat rekaman ini dan selamat berhujung minggu.